Ini bahasa Jerman tapi sudah diagak-agak Arabkan. Ma'al Muhandis Karel von Schmidt. Ini Bahasim. Jangan kira yang pernah berkawan ya bersosialisasi dengan non muslim itu mulai Gus Dur. Mulai Bahasim ini di halaman 108 kitab tadi. Wadi'ul Labinati Istiqlal Al-Indonesia. Kitab ini boleh sampean gasap kok. Nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap enggak apa-apa. Ini santri-santri tafsireng enggak apa-apa. Siap ya? Ya nanti bisa dibajak. Lakot kan seterusnya hakon ziaratil alam Muhammad Hasyim makana dalika fi yaum ini 7 Juli tahun 1936. Fi maqorihi Tebu Ireng. Haitsu taqaltu indahu bil muhandis Karel von Schmidt. Wa kanatil fursa saikhal tahadus ma'ahu tawilan. Terus setelah itu ini ceritanya mu'allif menangi Basim diskusi sama orang orientalis. Ini kata mu'allif, wahadil uqdatu takunu aqidatan wa hiya uqdatul mustasyrikin fa kullu shay'in ya'ti minal ghurbiyin wal irobiyyin wa Eropa ya'tabirunahu dasisah. Jadi zaman itu Basim itu sering punya tamu dari Eropa, dari barat, dari macam-macam. Sumastatrodal muhandis terus sampai. Nah ini cerita saja betapa Basim itu perkawanannya luas sekali. Terus ini cerita akhirnya orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam, di antara pesannya Mbah Hasyim, saya ulang lagi, di antara pesannya siapa? Mbah Hasyim itu beliau bilang kamu harus dipikir-pikir lagi katanya. Itu kan satu kearifan Mbah Hasyim ini saya baca karena saya takut ditegur ini. Saya juga nunggu surat kok tidak datang-datang ini kok, supaya cepat selesai. Ini bebas. Kalau ada surat malah kebenaran ini karena sudah mulai nyari-nyari. Ya jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal di sini ada cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa, terus beliau macam-macam sampai terus saya teruskan. Summa arsalatku syirka ila Indonesia amil 1929 watana qala fi kasir minal mudun wa makata akhiran fi madinati Surabaya bi Jawa Syarqiyah wa min huna bada'atil hidayah wa taufiq taqudanihi ilal khairi. Hadas lautil hadis bil amil alladhi yakti fatratas tirah. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hasyim lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam, wa sya'ara bil istiqra aruhi wal amni tam wa kaifa ya'budu rabbahu ibadatan haqiqiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hasyim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hasyim. Orang ini kemudian wabakiyal muhandis itu insinyur Karel von Schmidt fi Indonesia hatnan talatil harbul alamiyah sehingga perang dunia kedua selesai wa indama qawamal indonesiun didal hukmil al Hollande fi harbil istiqlal am wa kana muhandis fi sufil indonesian dafa'u islamuhu liya syarika sak terus. Terus ini saya cerita, jadi Mbah Hasyim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman. Orang apa? Orang Jerman, terus orang ini hidup di Hamburg. Sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini penting ya supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hasyim bersama kawan-kawannya sepakat iktikaf di Multazam. Ini saya baca ya. Wa akhiran istama'a ma'a nukhbatin min haula'i talaba min zalama alaihi al-had Muhammad Hasyim ala ayata'ahadu wa yaqumu bi amalin fi lailatin lailan min laili syahri Ramadan. Al-mu'azzam istama'a haula'i talaba waladina yantamuna ila iddati qawamiyatin. Qawamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa buldani janubi Asia, Asia Tenggara, wa Asia Al-Wusta, Asia Tengah, wal buldan al-Arabiyah,
Wa kana al-had Muhammad Hasyim Asy'ari ahadahu bahwa qafu jami'an amamal multazam bil Ka'batil musyarrafah wa ahadu wa aqsamul yamin ala yakum bil jihad fisabilillah li ilahi kalimatil Islam wa tauhidil muslimin binasril ilmi wa tawiyah wa tafaqquh fiddin sholatan li mardatillahi ta'ala la yarjuna min wara'i dzalika malan wala mansiban li anfusihim. Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh semuanya dijajah karena Mesir dijajah Prancis, yang Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di Multazam. Intinya Mbah Hasyim itu patriotik betul, patriotik betul. Tapi ya religius betul. Beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah. Tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengserkan ya santai saja. Wong ngajine wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi ya santai saja itu. Ndak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya. Li khidmatid duwal alladziina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Pernisia wa fi hadzal amri bidzat ara ana 'alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hasyim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hasyim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hasyim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hasyim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang apa? Datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hasyim. Dan di antara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hasyim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena mengalami dijajah sampai cara belajar Islam yang benar, termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hasyim, padahal dia orang Jerman. Terus di antara kelebihannya Mbah Hasyim ini juga ditiru Gus Dur. Wal haji Muhammad Hasyim la yajidu kharajan ayuna kisau sami' wal mukhatab. Bal yurahibu bidzalik. Mbah Hasyim orang yang enggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak terus ya tidak berontak, ya santai aja. Enggak terus angger dibantah, membantah kiai kualat. Enggak, itu enggak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita enggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hasyim. Sekaliber Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokah dungane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi enggak salah kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hasyim. Sama bicarakan Nabi Muhammad SAW juga harus membicarakan Jadduhul A'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kitab bisa dipakai atau digasap ya enggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada ridho jadinya gasap, kalau ridho ya jadinya boleh. Dan menjadi gasap kalau nggak dipelajari. Ya, jadi kalau mau enggak terus tinggu jimat itu kita fokus bahak sakti, wah ya repot makanya ini. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman, kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus saya ulang lagi, saya teruskan. Ittisolatuhu. Ittisolatu itu komoditas beliau. Lahu ittisolatun wasi'atun wa mukatabatun ma'a katsirin min zu'ama'il alam al-islami fi dzalikal ahdi. Fi'nahum Asy'abul Aziz As-Sa'alibi wa Sayyid Diyauddin wa Syairozi Adwul Injil terus beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi wa Sayyid Alawi bin Thahir Al-Haddad Mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor, wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi, wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu, wa Sayyid Hibaduddin Asy-Syahrastani, wa Wazirul Ma'arif Al-Iraqiyah. Beliau berteman sama PM Irak.
Jadi kalau Gus Dur dari Mesir belajar di Irak, ternyata dulu mbahnya teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak. Terus banyak waro isu Majelis Tamyiz Wasyid Al-Alama Muhammad bin Aqil Wasyid Muhammad Jadul Maula Wasyid Muhammad Surur saat terusnya itu. Jadi